Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat, kemurahan, perhatian, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, khususnya dalam waktu dan kesempatan bulan Zulhijjah ini, supaya kita banyak melakukan perkara-perkara, amalan-amalan yang itu menjadi bekal takwa kita, bekal iman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini memberikan kepada kita perintah
khususnya di bagian akhir atau pertengahan sampai akhir, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan takwa itu sebagai bekal. Karena sesungguhnya bekal takwa itulah yang akan menjadi jaminan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan lain, tidak ada bekal lain yang bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali iman dan takwa itu. Bulan Zulhijjah itu bulan terakhir di dalam Islam. Bulan ke-12. Kadang-kadang ngoten niku gak pate eling. Sing eling niku nek pun Desember kate akeh praine. Zulhijjah itu bulan terakhir. Bulan ke-12. Dan di bulan ke-12 itulah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan amalan-amalan wajib fardu sebagaimana di pekan kemarin kita bahas. Salat tentu saja tiap hari menjadi kewajiban kita. Sehari 5 waktu menjadi kewajiban kita. Di bulan ini juga ada puasa. Di bulan ini ada sedekah berupa kurban. Dan di bulan ini juga ada syariat ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu tidak aneh Rasulullah SAW menyatakan ma min ayyamin al-amalu bihi indallahi ahabbu ma min ayyamin al-amalu fihi ahabbu ilallahi wa a'zamu illa hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari, tidak ada waktu-waktu di mana amal itu lebih dicintai, lebih besar di sisi Allah pada waktu itu kecuali pada hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu maksudnya supaya kita mau memanfaatkannya. Karena kalau sudah bicara bulan ke-12, sebenarnya ini pesannya bukan jumlah bulannya ada 12, tapi ini pesan tentang waktu. Tiba-tiba tahu-tahu ternyata kita sudah berganti tahun. Tahu-tahu kita sudah berganti waktu. Tahu-tahu seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat yang kita pelajari sebelumnya. Orang itu sulit untuk percaya, sulit untuk mengimani Al-Qur'an. Gak gampang memang. Sudah turun dalam bentuk bahasa Arab, orang bertanya, kenapa kok bahasa Arab? Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, maha tahu pertanyaan semacam itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia diturunkan dalam bahasa bukan Arab, dalam surat Fussilat ya kita sebut itu,
orang tetap akan berkilah. Ya. Dalam surat Fussilat ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi, memberikan kepada kita kebiasaan orang untuk bertanya itu. Surat Fussilat surat nomor 41 ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan 'ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Kalau di ayat yang kita pelajari sebelumnya kan nggak begitu ya. Kalau di ayat yang sebelumnya yang kita pelajari, orang itu kan cenderung menolak Al-Quran karena dianggap dia turun bukan sesuai dengan prediksi mereka, meskipun sudah tersirat tersurat di dalam kitab-kitab mereka. Dari ayat yang sudah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu turun dari Tuhan dari Tuhan alam semesta, turun dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruhul amin. Siapa kemarin? Malaikat Jibril. Dalam bentuk apa? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dimasukkan di hatimu supaya kamu bisa memberi peringatan. Memberi peringatan dengan cara apa? Bilisanin Arabi mubin, dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab yang fasih, yang sempurna, yang jelas. Tapi orang kan kemudian bertanya, kok bahasa Arab ya berarti gak kanggo awak dhewe. Itu saya kira sekarang itu sudah banyak ya di kampung-kampung, termasuk di sekitar kita. Wong dudu wong Arab, sing oleh kan wong Arab. Napa kok dhewe melok wong Arab? Itu menjadi cara berpikirnya orang, dan itu sudah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas, wa innahu lafi zuburil awwalin. Al-Quran itu meskipun turunnya dalam bahasa Arab yang jelas, tapi artinya orang Yahudi, orang Nasrani itu kan tidak berbahasa Arab.
Yahudi Nasrani itu sanes coro Arab pada saat itu, meskipun di Madinah. Jadi jangan dianggap karena dia di Madinah kemudian berbahasa Arab. Boten, punya bahasa sendiri. Komunitas yang paling besar di Madinah selain komunitas pribumi itu komunitas Yahudi. Orang Yahudi di dalam beragama, di dalam membaca kitab itu bahasanya bahasa ibu mereka, bahasa induk, bahasa orang tua mereka, yaitu Ibrani. Tahu ternyata nabinya orang Arab, Al-Quran yang dibawa itu berbahasa Arab, dan tahu sebenarnya bahwa yang akan turun terakhir itu ada nabi, dan diketahui oleh ulama-ulama Bani Israel, ada di dalam kitab mereka akan turun seorang nabi. Tapi kan mereka itu berharap bukan nabinya orang Arab, bukan nabi berbangsa Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Ajam itu orang bukan Arab. Wong protes, kenapa kok Arab? Seandainya diturunkan kepada bukan orang Arab, itu juga sama, tidak membuat mereka beriman, belum tentu beriman. Karena itu di dalam surat Fussilat tadi juga begitu, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Kalau diturunkan pada bukan orang Arab, mereka akan tanya lagi, kok enggak diberikan penjelasan yang rinci? Ya. Maka kata Allah, a'jami wa arabi, sama saja sebenarnya. Al-Quran itu pakai bahasa selain Arab, pakai bahasa Arab. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Bagi orang yang beriman itu akan menjadi petunjuk, akan menjadi obat. Tapi walladzina la yu'minuna fi azanihim maqru wa huwa 'alaihim ama. Tapi bagi orang yang tidak beriman, Al-Qur'an itu tidak sampai ke telinga mereka. Sudah ada penghalangnya di telinga mereka. Dan mereka juga tidak mau baca, buta mereka itu. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari kejauhan. Ketok mangape tok mboten krungu suarane, mboten ero karepe. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Padahal kewajiban untuk beriman kepada Allah dengan mempelajari Al-Quran itu ada batas waktunya. Batas waktunya itulah yang kemudian diingatkan oleh Allah, ya, di pembahasan kita di akhir-akhir surat Asy-Syu'ara ini. Kenapa? Karena di ayat 200 harusnya nyambung ini ayat 200 dengan yang kemarin, ya, dengan pembahasan sebelumnya. Kalau tidak salah pembahasan sebelumnya itu terakhir di ayat 198, 197, 198, ya, surat Asy-Syu'ara. Maka di ayat 199, 200 Allah menyampaikan tadi itu yang kita bahas itu, ya. Faqra'ahu 'alaihim
كانوا به مؤمنين. Seandainya itu diturunkan kepada orang ajam, orang asing bukan Arab, kemudian dibacakan kepada mereka, maka nubihi mu'minin, tidaklah mereka mau beriman. Bahkan di dalam surat Al-An'am ayat 111 Allah tuh sudah bahkan memberi perumpamaan yang lebih keras lagi. Ojo maneh diwacakno Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Orang bertanya, kok Arab? Sing takon sinten? Wong Yahudi. Diumpamakan oleh Allah, umpama itu diturunkan kepada bukan Nabi Muhammad SAW yang orang Arab, tapi orang ajam. Orang ajam itu orang asing, non Arab. Itu yang bertanya balik adalah orang Arab. Ya, kok gak jelas? Nah, gitu kan? Mosok wong asing kitabnya kitab Arab. Allah di dalam surat Al-An'am 111 memberikan gambaran lebih keras. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Napa artine? Artine napa? Nggih. Dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan. Mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui apa kebenaran. Jadi umpama sing mudhun niku dede, sing turun langsung itu bukan Nabi Muhammad SAW. Sing turun langsung itu malaikat, katakan. Jangankan Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya sudah Al-Amin, sudah sangat terpercaya. Modale Nabi dereng dadi Rasul, dereng dadi Nabi niku pun saapi-apike wong mboten enten ndukure maneh. Niku modale. Dan niku nek ngaku dadi Nabi langsung berubah. Makanya kadang-kadang nek goleki wong sing apik ambek dipilah-pilah, nek wis di munculno ngeten iki mesti ana sing nyacat. Nah, mesti. Oh, Nabi mau nenten sing nyacat to. Sapi-api wong. Bahkan kata Allah, kok umpama itu bukan manusia, malaikat. Sing mudhun turun langsung malaikat. Wa kallamahumul mauta. Atau mungkin perlu luweh ajaib maneh. Sing pun mati ngomong langsung misalnya. Bahkan dipertegas oleh Allah, wa hasyarna alaihim kulla syai'. Sembarang kalir pun didepno nang wong-wong yang kafir itu. Maka nuliyu'minu bihi illa ayyasha Allah. Tentu mereka tidak akan mau beriman kecuali jika Allah menghendaki. Walakinna aktsarahum yajhalun, tapi banyak orang itu tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Karena itu banyak ayat-ayat yang begini itu. Ya. Rasulullah SAW beberapa kali saya sampaikan ini hadisnya ya. Hadis ini di Sahih Bukhari ada di bagian belakang-belakang. Insya Allah nomornya di 6017 gitu ya. Nomornya. Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan tiba-tiba menunjuk orang, wong ini dituding dalam sebuah peperangan. Ada orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dituding nek cara mriki. Ditunjuk niku dituding. Ya orang ini ada di barisannya beliau sendiri. Ditunjuk oleh Nabi SAW sambil beliau mengatakan, siapa yang ingin saya tunjukkan calon ahli neraka, begitu ya. Maka iya nek nuting mriko kan soro, itulah orangnya. Nah, gitu kan. Rasulullah SAW ketika dalam sebuah peperangan sambil menunjuk ke seseorang sambil mengatakan, siapa yang mau saya tunjukkan calon ahli neraka, nggak pakai nunggu jawaban sahabat, Kak Nawani, itulah orangnya, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW menunjuk seseorang itu sebagai calon ahli neraka. Itu ternyata yang ditunjuk orang yang ikut berperang bersama Nabi SAW. Bahkan boleh disebut orang ini paling wani maju nang ngarep. Tentu sahabat-sahabat yang lain yang dekat dengan Nabi SAW yo kaget, mosok koncone dhewe. Ya, bagi sahabat-sahabat Nabi yang lain kan koncone dhewe. Bagi Nabi Muhammad SAW itu kan anak buahnya sendiri, anggota pasukannya sendiri. Yo mosok teko mentolo, gitu ya. Itu ditunjuk oleh Nabi SAW. Nabi itu kan kadek teko-tekoan ngono. Pernah kemarin saya ceritakan ya tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya, ilmunya Nabi itu kan mendahului kita. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu Nabi Khidir di Wara, sampai gak kira isok sabar. Kenapa? Karena yang kita ketahui itu kan pengetahuan sekarang. Yang diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Khidir alaihissalam, itu kan pengetahuan yang akan datang, yang belum diketahui orang sekarang. Ya tentu kalau kita tidak tahu jangkepe lengkapnya, ya mungkin komentar kita salah, respon kita salah. Enten sing nate nggih ngoten niku kecelik ndelok video ya, tulisane napa ya, cuplikane video niku unine apa kan ngoten ya. Kait maca cuplikane tok, tulisane judule tok wis duk murang-muring pisan. Soale durung delok jangkep. Bareng delok jangkep seje maneh. Kan begitu. Sama ilmunya Nabi SAW itu begitu. Ilmunya Nabi Khidir di depan Nabi Musa begitu. Karena yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir itu bukan pengetahuannya Nabi Khidir sendiri, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dalam bahasa Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat pinten niku. Ya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma.
Nek jare wong sakniki iku jenenge ilmu laduni. Ya, itu kan wa'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Khidir itu diberikan oleh Allah ilmu dari sisiku, langsung dari saya, kata Allah. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga sama. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kok ngomong gawe pikirane dhewe niku mboten tahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, yang disampaikan Nabi itu bukan karena keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu yang diberikan oleh beliau. Tapi tetap saja namanya masyarakat kaget dhisik kan gitu. Karena kaget salah seorang sahabat kemudian napa jenenge? Buntuti, buntuti dari belakang sepak terjang orang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai ahli neraka itu. Diikuti ya seperti yang kelihatan umumnya pandangan manusia yang lain. Pokoknya melok perang, barisan paling ngarep, paling wani, paling hebat, paling wis pokoknya kayak pahlawan di depan. Sampailah kemudian satu saat orang itu terkena pedang atau terkena tombak, terkena senjata musuh. Nek kena langsung mati kan mboten dawa ceritane. Keneke mboten langsung mati, lorone rada suwe, kena loro. Nah gitu ya. Nek saniki kan masalah itu kan bisa macam-macam. Kena loro. Lho kena loro niku wis gremenge kanok marine kan ngene kan cara mriki ya. Ya. Sambate kanok enteke kan gitu. Saking pegele wis kesawen kan gitu ya. Nah, ditusukkan sendiri mati. Lah ngoten niku kan saking pegele berarti wonge gak betah. Gak tahan. Ya. Padahal mange paling hebat, paling jagoan. Mungkin kena silet titik ngoten biasa. Tapi bareng rodok loro titik. Nah itu baru kaget. Baru kok suwene sih. Gak sabar. Maka sahabat yang membuntuti langsung balik, lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Wahai Rasulullah, kula nyekseni jenengan niku pancen utusane Gusti Allah ya. Jarine Nabi SAW, lah wingi-wingi gak sampean gak percaya tah ngoten gitu kan. Kok kait saiki muni saya bersaksi sampean itu utusan Allah. Bukan begitu wahai Rasulullah. Tadi jenengan ngomong siapa yang pingin tahu calon ahli neraka, sampean tunjuk orangnya. Ya saya gak percaya. Mosok bukan gak percaya jenengan, tapi sulit untuk percaya. Gimana wong niku koncone dhewe paling ngarep. Nek umpama salat iku sope ana ngarep terus ya. Nggih sope ana ngarep terus soalé burine kan ono sope maneh kan gitu ya. Kok moro-moro dituting ahli neraka. Oh iya kata Rasulullah SAW. Terus gimana ceritanya buntuti? Oh, akhirnya ya saya tahu nih orangnya berani, orangnya hebat, maju disi. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, terkena senjata musuh, dia tidak sabar dan dia meninggal dengan menusukkan pedangnya sendiri dari dada tembus punggungnya. Dia mati dalam keadaan seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah ya, memang ada orang yang awalnya
itu koyok-koyoknya menjadi ahli surga tapi dia menjadi ahli neraka. Sebaliknya ada orang itu yang kelihatannya itu awalnya itu ahli neraka, ternyata dia ahli surga. Innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal orang itu ya berdasarkan akhir hayatnya, gitu. Akhir hayatnya itu semerap kula panjenengan ini. Ya, karena itu yang paling penting menurut saya dua hal. Yang pertama adalah ayat terakhir surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sing pertama niku temen. Ya, jihad itu kan teman, sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau berjihad di jalan kami. Jihad di dalam ayat ini tidak ada kaitannya dengan perang, karena ternyata nanti dalam banyak hadis Nabi SAW hampir semua amalan-amalan kebaikan yang mempertaruhkan nyawa itu semuanya dinilai jihad. Ya. Dinilai mati syahid itu orang yang mati karena tenggelam. Nah, ini gue jadi kan mempertaruhkan nyawa, bahayanya itu. Orang yang sakit keras, orang yang ibu yang melahirkan, napa maneh? Wong sing belajar, ya kan, menuntut ilmu. Cari cak lontong lah, apa ilmu dituntut, enggak melok salah dituntut. Bukan menuntut itu maksudnya. Menuntut ilmu, mencari ilmu, memperdalam ilmu. Ya, sampai dia kembali itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ayat ini berkaitan dengan itu, dan siapa saja yang mau berjihad teman, ya, sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan dia ke jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, sungguh Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Ya. Temen sungguh-sungguh, urip niku wis niku mawon. Yes, temen. Baru kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Donga. Kana maneh. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan banyak sekali doa supaya kita mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau petunjuk itu sudah masuk, supaya itu nggak keluar lagi. Doa mohon petunjuk, mohon diberikan iman dan takwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah al-huda, petunjuk. Dalam bentuk apa? Setiap hari kalau kita sholat dan ikut merenungkan apa yang kita baca, kita sudah minta ihdinas siratal mustaqim. Cuma kadang-kadang kan ngene iki kan diliwati tok. Gelek lali ini timbang ilingi kan gitu. Kita sedang minta petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Yaitu jalan yang kamu beri nikmat,
kepada mereka, orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Sinten niku? Orang yang mendapatkan nikmat niku kan petunjuk, permintaannya, permohonan kita, doa kita setiap hari kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami jalan, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Sinten wong sing dikai nikmat? Surat An-Nisa ayat 69. Napa unine? Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan rahmat oleh Allah, yaitu para nabi, para kitab kebenaran, orang-orang yang bersaing, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baik iman. Di ayat ini Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Sinten? Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang benar, as-siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkai, dimurkai. Sinten? Sebagian ahli tafsir mengatakan kalau yang dimurkai itu orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu beberapa kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan murka dari Allah. Ya, yang paling gampang itu misalnya ada di surat Ali Imran ayat 112. Di surat Al-Baqarah 2 kali juga disebut. Di surah Ali Imran 112. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali kalau mereka itu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau mereka itu menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan sesama manusia. Karena itu
maka mereka akan mendapatkan bi ghadabim minallah, murka Allah. Siapa di sini? Ya, kalau dikaitkan dengan akhir ayat itu orang Yahudi. Kalau dikaitkan secara umum bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, itu adalah Bani Israel. Ya, bisa Yahudi, bisa Nasrani di situ. Jadi itu diminta untuk serius, teman, dan kemudian berdoa kepada Allah. Berdoa itu karena nggak tahu kula panjenengan niki sakjane ditakdir nang ndi ambek Gusti Allah. Semerap. Karena belum tahu yang bisa mengubah takdir Allah itu salah satunya adalah doa. Ya. Engkaya sahabat Nabi sing ahli neraka wau ya napa? Ya, melok bangun masjid, nyumbang tenaga masih gak nyumbang duit ya. Soro-soro tapi mari ngono pungkasane kan ya napa tetine ya. Banyak kayak begitu itu. Sementara sing biyen koyoke dadi musuh, masjid wis mari, nah saiki kari salate teko moro sampai akhir ayat. Ya ana apa terusan? Ngoten niku ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kita kan tidak pernah tahu akhirnya itu sampai di mana. Yang bisa adalah berusaha serius menjalani kehidupan ini dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mohon petunjuk. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena tidak pernah tahu. Contoh koyok sahabat ngono wau banyak. Contoh sebaliknya juga tidak sedikit. Ya. Contoh sebaliknya. Dengan nek maca sejarah sahabat misalnya Abu Sufyan itu ya. Abu Sufyan itu masalah sepanjang hidup itu musuhin Nabi, lakon terus pokoknya. Ayat Al-Qur'an yang di situ ada ayat perang, woi mesti lakonnya Abu Sufyan yang ngelawan itu. Ya. Sing ngelawan Nabi SAW. Nek Umar kan diluk tok. Dalam sejarah itu kan sebentar saja. Ya. Sebagian sahabat yang lain juga tidak lama, tapi yang paling lama itu musuhi Nabi itu Abu Sufyan. Kayak pungkasane dadi orang yang beriman. Iya. Begitu. Kadang-kadang musuhi wong niku pun nemen-nemen. Kok dadakno ternyata aku nu sing slamet awak dhewe sing blahi kan repot ya. Nah, gitu. Kata Rasulullah SAW, ahbib habibaka haunan, ahbib habibaka haunama. Ya, kalau mencintai, kalau menyukai, kalau gandrung kepada seseorang ya yang biasa-biasa saja. Ya, asa ayyakuna baghidaka yaumamma, karena bisa jadi besok bisa jadi musuhmu. Ya, begitu pula sebaliknya, wa abghid baghidaka ya haunan ma. Ya, kalau musuhi wong ya sing biasa-biasa ae. Asa ayyakuna, bisa jadi nanti dia akan menjadi habibaka, wong sing sampean senengi. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Itu namanya ya umat pertengahan. Mboten kaku-kaku. Karena kita tidak pernah tahu. Baik. Itu beberapa ayat untuk mengingatkan bahwa kita itu
butuh serius berjihad dan butuh petunjuk dari Allah dengan berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa, takwa juga begitu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma syaratnya diberikan itu kita kondisikan diri kita dulu. Kemarin sudah dibaca ya beberapa kali surat Al-Fatah ayat 4 itu ya. Ya. Mengkondisikannya gimana? Sing tenang sampai ini, sing tenang. Ya, itu kondisinya. Kalau nggak tenang, sakit. Padha mbek lemah niku lho. Ditanduri apa ae sakjane ya iso, tapi butuh napa? Ya butuh kondisi keadaan yang dibutuhkan gitu ya. Asline kan ngoten. Sakniki wong jaman sakniki nandur teng pundi ae saged sakniki. Tapi butuh kondisi tanah yang sesuai gitu. Oleh karena itu surat Al-Fatah ayat 4 itu huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang sudah menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman. Sakinah sing tenang. Kate kupu napa jenenge? Kadang-kadang kan kita itu sumpek dengan pikiran kita sendiri kan gitu ya. Ya. Tenang itu keadaan hati ya. Keadaan hati. Nek sampean perang musuh sampean tenang ae. Gak usah kesusu ngadepi ya, ditebas dhisik kan gitu ya. Gitu. Tenang itu di hati. Ya, kondisinya genting tenang, kondisinya sangat genting tetap tenang hatinya. Kadang-kadang kondisinya gak sepiro genting tapi gopo kabeh kan gitu. Itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, orang-orang yang kafir itu tidak mau menerima ayat-ayat Allah ya. Bahkan tadi surat apa? Al-An'am ayat 111, meskipun dia diturunkan yang membawa malaikat sendiri sekalipun itu enggak akan percaya. Ya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 200, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dinyatakan dengan tegas. Ya. Balik kita ke surat Asy-Syu'ara ya. Supaya enggak panjang-panjang ya di pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan ya, demikianlah kami masukkan Al-Qur'an itu di hati orang-orang yang durhaka. Apa artinya? Pokoknya bahasa apapun masuk pikiran itu langsung ditentang. Itu maksudnya di ayat ini ya. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Wes gak peduli ben apa sing mlebu terkait Al-Qur'an itu pasti diingkari. Sakniki sing lagi rame kan Panji Gumilang ya. Panji Gumilang. Ya. Amin salah. Wong donga amin salah. Mari ngono napa? Salat rapet salah. Dikongkon. Nah, dadi sing jadi ayat justru surat liyane. Niku sudah masuk kategorinya MUI sebagai sesat ya. Menafsirkan Al-Qur'an ya tidak sesuai dengan kaidah tafsir ya, tapi menurut pikirannya sendiri.
Wong ning Al-Qur'an iku muni. Ya, diperintah untuk berlapang-lapang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Barekan kalau rapet yo apa rasane? Kiri ambung ngene, kanan ambung ngene. Ngene. Ceritane kan ngoten. Wis macam dadi salah kabeh dadi. Iki ya apa, tapi ngoten sik dijarno. Ya Allah. Sebenarnya dia sedang menentang semua isi Al-Qur'an. Ya, semua isi Al-Qur'an ditentang. Baik. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. La yu'minuna bihi hatta yarawul azabal alim. Orang-orang kafir itu tidak ada yang beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Ya. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Stilingno gak dilingno itu pancet sama, tidak akan beriman. Mengapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun 'adzim. Ya, Allah sudah mengunci hati mereka, ya, pendengaran mereka, penglihatan mereka, itu ada tutupnya dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Azab itu akan datang secara tiba-tiba dan mereka tidak sadar. Ngono niku rada soro padha kali lampu jeglek niku lho. Niku ngarai rusak elektronik niku ya. Tidak ada pemberitahuan utawa enten pemberitahuan gak direken diterusno, habis itu kemudian datanglah tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala karena itu mengingatkan. Ya, misalnya yang sering kita baca itu adalah di surat Al-A'raf ayat 97, ya, ayat 98 dan ayat 99 itu untuk di dunia. Allah sudah mengingatkan. Nanti kalau sudah datang kematian, kalau sudah datang hari kiamat, Allah mengingatkan lagi di surat An-Nazi'at yang sering kita dengar, kita baca. Kalau di kehidupan di dunia itu di surat Al-A'raf Allah sudah mengatakan, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Apakah penduduk sebuah negeri itu tetap akan merasa aman bahwa musibah bencana dari kami itu akan tiba-tiba datang waktu malam hari saat mereka tidur?
Kadang-kadang musibah Allah itu ya malam. Tapi kadang-kadang awa ahmina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Siksa dari Allah itu bisa juga datang bahkan di saat baru memulai aktivitas waktu duha. Sik seneng-senenge, sik semangat-semangate, sik isu, sik lagi melek-melek kan gitu ya. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah. Yang bisa merasa aman pasti hanya orang-orang yang rugi nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu di dunia. Dan nanti di akhirat orang kan tidak merasa. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, ndino golek dhuwit tumpuk kailing hatta zurtumul maqabir. Tiba-tiba datang waktu kematian baru ingat hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mendatangi makbarah. Maqabir itu jamak dari makbarah, tempat kubur, tempat dikubur, makbarah. Baru melek kan ngoten nah. Sakniki sik merem niki. Ki nek mati baru melek. Lho nek mati niku baru melek. Sakniki niku sik merem. Kenapa merem? Karena zuyyina linnasi hubbus syahwat. Karena syahwat itu menutup mata, dihiasi kita oleh Allah dengan itu semua. Kalau sudah menjelang datang kematian dan kemudian nanti dibangkitkan, maka kata Allah sederhana, fa idzahum bis-sahirah. Ya, wong mara kaget. Ya. Orang kan enggak percaya dengan hari kebangkitan. Maka sederhana itu nanti. Fa idzahum bis-sahirah. Ya, semua kaget nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah pembahasan kita di ayat 200 tuh. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, fayaqulu hal nahnu munzarun. Ay yatamannawna hina yushahiduna al-'azaba allau unziru qalilan liya'malu min faza'ihim bi ta'atillah. Sama seperti yang disebut oleh Allah di surat Ibrahim ayat 44 dan sama dengan surat Al-Munafikun ayat 10 yang pernah kita baca. Ya, sebelum Al-Munafikun yang sudah pernah kita baca, coba kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 44. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وأنذر الناس. Berilah peringatan wahai Muhammad kepada orang-orang yauma ya'tihimul azab, tentang hari di mana azab siksa itu akan datang kepada mereka. Sampai nilingno wong-wong iku nanti akan ada azab lo di akhirat. Fayaqulul ladzina zalamu, ketika diingatkan begitu orang-orang yang zalim akan menjawab. Maaf, ketika
sudah sampai pada hari itu, maaf, berkatalah orang-orang yang zalim, nanti ketika sudah azab itu betul-betul datang, sudah diingatkan, mereka menolak, dan kemudian nanti sudah betul-betul di hadapan azab Allah, mereka akan berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, berilah kami penangguhan sampai waktu yang sebentar saja. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, kami akan memenuhi seruanmu dan mengikuti rasul-rasul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, maka jawablah Muhammad kepada mereka, bukankah kalian sebelumnya sudah pernah bersumpah dulu di dunia bahwa sampean tidak akan binasa, kan begitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu kalau perintahnya kepada orang-orang beriman, beda lagi Allah. Ini kan omongannya Allah kepada orang-orang kafir. Ini Allah cerita tentang orang-orang yang kafir. Kalau orang yang beriman boten, tapi tetap ada nada supaya kita itu ingat. Itu yang ada di surat Al-Munafiqun ayat 10 gitu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah oleh kalian sebagian rizki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian. Nah iku soalnya dicekel niku enteke paling nang weteng sampai mari ngono hilang dengan berbagai sebab ini. Nek mboten diinfakno lho. Ya, umpama utuh niku gak melok ngrasakno. Ayo. Ya, kemarin kita menyembelih 2 ekor sapi, 7 ekor kambing. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan panitia, dengan Mas Irul, iki saiki berarti tahun ngarep gak oleh mundur, oleh minimal sama. Nek mundur kok panitiae akhirnya moco status dari balai ini, status kok diliwati aku, kan repot ya. Kan gitu ya, gitu panitia nih biasa moco status ya, nggonku kok diliwati, ini enten ngoten lho. Nah, nggak apa-apa jenenge wong akeh ngoten niku, artinya ini berarti ya, infak kita, sedekah kita, mau kurban kita gak oleh mundur, minimal sama, kan gitu ya, minimal sama pun itu nanti warga baru bisa jadi tambah. Kemarin sudah dilaporkan, alhamdulillah semua kepala keluarga 1 RW, nah itu sudah kebagian. Sadurunge tahu ono sing diliwati. Nah, ketika diliwati mari kono muncul akeh status nang media sosial. Ngoten niku ya. Mas Irul sing anyar kaget, "Loh kok ngono?" Loh kok ngono. Ya iya wis. Saya juga sebenarnya tidak terlalu mengikuti ya ibu-ibu itu sing mocoan status itu ya. Ngoten. Berarti infak kita minimal sama ya. Kalau bisa bertambah supaya lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat gitu. Ya. Dihitung-hitung gak digawe ngono untuk gaya apa ki padha ae entek ngian, mboten enten sing gak mboten entek niku. Iya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, sing duwe celengan luwih akeh nggih digawe amalan lebih banyak. Mboten mawon. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu di surat Ibrahim ayat 44 dan surat Al-Munafiqun ayat 10 yang sudah pernah kita baca. Baik, kita lanjutkan. Jadi semua orang akan nanti minta penangguhan ya.
Banyak ayatnya ini, tidak bisa kita baca satu persatu ya, banyak sekali ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 204, afa bi azabina yasta'jilun. Apakah mereka itu benar minta disegerakan azab dari kami, gitu ya? Temen tak jaluk cepet-cepet azab, gitu ya. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang begitu. Ya. Misalnya ayat pertama surat apa? Al-Ma'arij. Ayat ke-53 surat Al-Ankabut sing pundi dhisik? Al-Ankabut ayat 53. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalun musamman laja'ahumul 'adzab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Akhir ayat ini sama dengan ayat yang sudah kita baca sebelumnya di surat Asy-Syu'ara. Wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka minta kepadamu Muhammad supaya segera diturunkan azab. Walaula ajalum musamma, kalaulah tidak karena waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laja'ahumul azab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Pastilah benar-benar ya azab itu akan datang kepada mereka, dan akan datang kepada mereka azab itu baghtah, tiba-tiba, wa hum la yash'urun, mereka tidak sadar. Atau di surat Al-Ma'arij ayat pertama, sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Ayat 1 dan 2 ya. Orang bertanya kepadamu tentang azab yang pasti akan terjadi. Oh, kok ditakokno, nantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan afa bi azabina yasta'jilun. Apakah mereka itu minta dipercepat azab dari kami, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya kira pernah saya bahas ya, awal dari surat An-Nahl itu juga sama. Itu menjadi bahan kita sebenarnya. Atah amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Atah amrullah, kiamat itu sudah datang. Fala tasta'jiluh, jangan minta disegerakan, ojo njaluk dicepetno. Kiamat itu sudah datang, jangan minta dipercepat. Saya sudah berikan gambaran iku podo ambek video nih. Kehidupan kita itu sama dengan video yang ada di YouTube. Ya, video hidup kita itu seperti video yang diunggah di YouTube. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengunggah video masing-masing. Kabeh pun enten kabeh, mari. Ya. Cuma kan kula panjenengan kan dereng kok berdeloki situk-situk sampai mari. Nah, ketika belum itu fungsinya berdoa kepada Allah. Ya, kok umpama ana salahe cek diliwati. Ngoten tok mawon. Di sepuro kan ngoten. Ana salahe cek diliwati. Gak ketok salah. Catetane pun enten sedaya. Ya. Lakone dhewe-dhewe sing dadi presiden pun enten, dadi gak usah gopo. Ya, gak usah menggebu-gebu kudu Anies, iso ya Ganjar, iso liyane. Atau sebaliknya.
Ya. Tapi biasanya sing liyane kan gak pati percaya takdir. Nah, dadi nek Ganjar misalnya ya kudu iku ya mati urip kudu kan ngoten. Nah, begitu. Padahal bisa jadi Anies. Nah, kula panjenengan sing percaya takdir masih yo ndelok Anies iku apik, gak usah terlalu digawa nang ati. Pun enten critane sinten sing dadi presiden niku. Cuma kita itu hanya dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kira-kira presidennya apik, katakanlah si A apik misalnya. Terus sampean niku perane nopo? Ngoten tok. Utawa sebaliknya nek presiden niku elek, misalnya si B elek. Nah terus sampean niku lapo? Ngoten tok mawon. Itu saja yang diminta. Masalah presidennya nanti yang baik itu akan diberi apa oleh Allah, itu urusannya dia. Yang nanti jelek tidak adil, bagaimana dia? Itu urusannya Gusti Allah. Apa? Apa semua yang kita inginkan itu kemudian terkabul? Mboten. Kula panjenengan kan biyen tahun duwe cita-cita cilik biyen ya. Nom-noman iku bojoku sing ayu dhuwur putih kan ngoten. Mosok kabeh kate dikabulno ngoten nggih mboten. Sama juga sajane bojo sampean sing tidak sesuai dengan angan-angan kita itu biyen yang ngono. Aku kepingin oleh sing ganteng dhuwur. Iya padha kan ngoten sih. Kita itu dihadapkan dengan takdir Allah itu begitu. Padha ambek ngenteni niki wau. Ngenteni presiden niku padha. Ya tetap diusahakan. Setelah diputuskan oleh Allah, nah itu ya apa kan ngoten. Itu ae sing penting. Napa kate buyar? Mboten. Wis buyar ae putus asa. Padha wong kate arep-arep niku wau. Arek enom arep-arep aku kepengin bojo sing ayu. Berhubung gak sida, wis buyar ae. Ya gak rapi-rapi. Kan ngoten sih. Padha mawon itu kan sama itu. Aku kok anakku ngene misalnya ya. Anakku ngene gak cocok. Iya kan? Misalnya karep kula panjenengan kan mosok kate buyar mboten. Tetep ae anak iku dilem kan ngoten. Dilem. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek encene ana kurange nang ndi ya siku sing kita ini. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Soalnya sudah menjelang akhir ini ya. Akhir tahun ini udah tahun-tahun politik itu rame kok sampai saya kadang-kadang susah baca di WA itu kalimatnya orang-orang itu saling mencela, saling apa lalargai kan gitu. Nggak ada untungnya sama sekali. Tuh, mosok kate meneng ae mboten ngongkon meneng. Tapi komentar di grup, komentar macam-macam ya mencemooh dan sebagainya itu tidak punya manfaat gitu. Kalau mau ya aksi di lapangan, ngajak koncone, ngajak boleh, nek ngajak boleh. Tapi nek ngilokno mboten aja, kan ngoten eman. Gitu. Lu mriko ngoten ae, mriko urusane kono kan gitu. Itu urusannya sana itu. Apakah itu akan berubah ketentuan Allah? Mboten, tidak akan merubah ketentuan Allah. Kula kan kira-kira 3 minggu yang lalu kan jadi moderator niku nggih presentasinya calon direktur tiang sekawan calon direktur. Ngoten padha mawon kula moderatori saya sampaikan di awal pun direkture sapa niku pun enten tulisane. Dadi gak usah ngotot-ngotot nemen. Tapi di depan panelis, di depan bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, karyawan, mahasiswa, monggo tampilkan yang paling baik. Nek menurut kula pribadi, sing tampil paling baik itu gak dipilih ternyata.
Dadi suarane niku sing milih niku 14. Ya. Sing siji 0 niku encene wis gak masuk hitungan. Nah, sing paling apik oleh mek 4. Sing alah presentasine wis morat marit, situ oleh 5, situ oleh 5. Nah, dadi nek ningali ngoten niku persaingannya tinggal 2 sebenarnya, kan gitu ya. Karena nanti yang menentukan menteri ya, presentasi. Jadi sing presentasi ini paling apik gurung mesti oleh suara paling akeh. Nah, itu dalam hal contoh itu ya. Sama nanti wah iku ketok pinter, ketok iku. Apakah dadi gurung mesti. Nggih padha mbek presiden yang sekarang itu 2 periode masuk pati iso. Ya, tapi suwe-suwe nggih pinter sakniki kok. Jokowi kan pinter suwe-suwe. Ayo sampean diteni. Nek pidato suwe-suwe pinter. Pengalaman kan gitu ya. Mas yo biyen koyoke ya ngono iku kan gitu. Nah, jadi orang kan belajar dengan itu ya. Enggak masalah. Ya jarang sekarang melakukan ini ya. Komunikasi yang buruk. Dulu kan kait-kaitan itu sering komunikasi yang buruk. Orang kan belajar. Karo nek umpama Pak Jokowi niku elek umpama. Ya, kita nggak tahu kok. Mari ngono dadi wong apik kan karo sampean. Gitu. Nggih, ojo kakean dilokno. Atau apalagi kalau beliau memang orang baik. Kan itu ya. Nah, begitu. Hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang dipermainkan ya. Karena itu doanya kepada Allah itu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Itu sing penting itu. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Bolak-balik hati ini, bolak-balik kupuh. Sabit qulubana ala dini. Kula kan pun cerita ya sing jamaah haji tahun niki barengane apa ya berangkat niku enten sing gowo ae sampai protes kene kadung seneng dikai keadaan liyane maneh kan ngoten ya. Ada ya. Saya kan mengikuti grupnya, saya dimasukkan grup enten orang yang gowo ae kaya dihitung. Kemarin terakhir menghitung ya apa terowongan Mina iku dilewati wong sakmene kae. Ya apa carane iki gak bahaya. Kudune ana sing ngitung. Nggih, wis pemerintah Saudi saya kira bukan sembarangan, sudah ngitung bahwa kemudian ada di luar dugaan niku ya macet ya nang terowongan niku. Wis ta iku serahno Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menurut hitungan kula, Abah Soleh gak iso mlaku teko tenda Mina nanggone Jamarot jarake 4,5 kilo pun dihitung. Kula kan ngikuti. 4,5 kilo bolak-balik 9 kilo budale munggah. Kula peseni jenenge Pak Jawari, kita kan bisanya usaha saja. Ya, pembimbing di sana yang bisa saya hubungi yang orang lapangan Pak Jawari dengan pertama tanglet teng apa. Terus pundi niki econe mangke nek pas lempar jumroh. Ini ibu ke bingung. Ya, adik-adik wis takono ya tak takono kan gitu. Sing pertama jenengan tangleti butuh nopo, bekne butuh disurung pun sampean keken bayar mawon, butuh kursi roda sampai sudah nggih Ustaz kalau apa namanya harga kursi ketika di Mina ya maaf harga harga apa nih sewa bukan kursi, harga sewa itu ketika di Mina itu 500 real, padahal kalau beli di Mekah di hotel itu 300 real. Ya napa nek kok tumbasaken nggih monggo tumbasaken sampean takoni dhisik Abah Soleh gitu ya lho kene ngoten. Jadi sewone tok 500 dereng nyurunge lho 500 real. 500 real niku nek 4.000 pinten 2 juta kursine. Padahal nek tumbas ya nek pas di hotel sekitar hotel iku 300 men. Ngoten lho. Niku sik kursine tok nggih kaya mboten kiat. Nggih nanti kita ini kondisikan, kita carikan cara. Lho dadakno mlaku dhewe. Balik gunan. Sopo sing semerap ngoten niku.
Kok kuatire sing kakean pikiran niku sing gak kuat malahan kan ngoten. Apa soleh mboten lho kuat alhamdulillah. Kula dikandani ibu. Bapakmu nang Jamar mlaku dhewe alhamdulillah. Kula nang ati kula tentok mawon. Jarine kate meneh kate budal maneh. Kan gitu. Kalau Nafarsani kan 4 kali bolak-balik niku. Ya, 9 kilo ping 4. Kari ngeping no ya. 9 kilo 36 kilo petang dino. Kan ngoten ya. Niku termasuk cidek, enten mungkin sing 5 kilo, enten mungkin sing 7 kilo. Enten mungkin sing 3 kilo, ya, tergantung tempatnya. Nek Pak Jam paling mek 1 kilo paling adoh. Cidek, soalnya Haji Plus niku tendai cidek. Ya. Insyaallah gak masalah. Kula bayangno hitungane menungso hitungane mriki. Ya, mlaku kene kene dinteni suwe ya tak kan ngoten nggih. Sampeyan mikir. Ya napa sampeyan mikir niku? Ya, teko mari ini dinteni suwe. Ya. Lho ya napa mlaku to alhamdulillah. Sapa sing semerap ngoten niku? Kan gitu. Jamaah Jabal Nur itu yang 2 tahun kemarin jadi cerita, bukan tahun kemarin, yang 2019 jadi cerita kan ngoten. Dugi mriki nyurung napa kursi roda mancik tutuk kono mlaku dhewe sing disuruh sing nyurung disurung. Iku. Sebaliknya balik rene, balik mana disurung mana kan mboten semerap kita itu. Gusti Allah molak-malik keadaan itu kan kita nggak tahu, dibolak-balik kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sing penting bukan dibolak-baliknya itu, sing penting tetap sabit qulubana ala dini. Kan itu sing paling penting. Ya. Awak waras ya. Rajin nang masjid, awak loro oleh gak tahu ketok. Utawa sebaliknya. Awak rodok loro-loron gelek nang masjid, awak waras gak tahu sapa. Sing di kita itu sini, oh waras ambek loro tetep itu yang paling penting. Alhamdulillah kula mau telepon terakhir. Kasih aku kate berangkat Jumatan. Nah, gitu ya. Kalau telepon jam pinten jam kalih 2:30 kate berangkat Jumatan. Nah, masih di Mina. Kadosipun gundul ya. Wingi dereng gundul. Wau pun gundul ya. Wingi dereng sempat niki rupane gundul. Kirangan karena ditutup pakai kupluk bunder ngoten niku. Kirangan gundul plontos napa enten karene mboten sumerap lho. Wis ada masalah. Alhamdulillah kan ngono. Nah, berarti kan niku saged uga pun budal malih. Kan kalau Nafarsani 4 kali bolak-balik niku. Ya. Ya. Bagi keluarga kita ya menyiapkan ya apa isoke kan gitu. Tapi jarine Gusti Allah wis insyaallah kuat, niku kuat mawon alhamdulillah. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu nanti barangkali di 5 6 ayat terakhir atau mungkin ada berapa nih? Ada 10 ya ayat terakhir mungkin ya. Nanti kita akan sambung di pekan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.